Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini disertai hujan. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga rezeki kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat walafiat. Semoga Allah menurunkan rezeki yang melimpah, rezeki yang halalan thayyiban. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada kita semua sehingga kita menjadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan rezeki atau nikmat yang tingkatan ketiga, yaitu setelah dunia kemudian sehat, sekarang walafiat. Walafiat ini tertuju kepada hati. Jadi ketika kita ini, badan ini sudah sehat, kemudian hati kita tidak tentram, tidak tenang, maka kita pun akan menjadi gelisah karena sesuatu yang tidak kita ketahui, yang mana hati itu senantiasa harus kita tanamkan dalam hati, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada ridha Allah, kebaikan kepada sesama manusia. Makanya kita ketika hati kita kosong, hati kita gelap, maka kita harus senantiasa mengisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan berzikir, dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan tujuan hati kita senantiasa hidup. Jadi hati itu kalau hidup, maka semua aktivitas kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudah. Insya Allah ketika kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lebih mendekat lagi kepada kita. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah pun akan lebih mencintai kita, karena Allah merupakan yang maha segala-galanya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga hati kita dengan amal-amal soleh, dengan harapan kita akan menuai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya mengisi hati itu jauh lebih penting dari penting semuanya. Kalau bisa itu jasad kita itu sehat semua, kemudian hati kita pun menjadi tenang, maka kehidupan kita akan menjadi benar-benar hidup yang menjadi harapan kita semua, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kadang kita tahu orang-orang yang tidak melakukan aktivitas keagamaan, mencari ridha Allah, menjalankan ibadah, yaitu orang-orang termasuk orang kafir atau orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka itu kelihatannya mereka itu bahagia, padahal hatinya itu sebenarnya mereka kebingungan. Nah, itu sering terjadi kepada manusia. Bahkan orang-orang luar negeri yang mana mereka itu tidak mempunyai kesibukan, terutama dari kita sebagai orang NU mempunyai kegiatan-kegiatan yang baik, kemudian melakukan ibadah tahlilan bagi muslim laki-laki, muslim perempuan, ya di kalangan NU terutama,
mereka mempunyai aktivitas yang mana untuk mengisi hatinya, tidak ada kekosongan dalam hatinya, sehingga hatinya itu selalu hidup. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang luar negeri itu sampai nganu aktivitasnya nggak punya masalah keagamaan, akhirnya mereka banyak yang bunuh diri atau meminta sebelum mati ingin disuntik mati hanya karena tidak mempunyai aktivitas yang untuk mengisi hatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, kemudian hati kita juga sehat, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surganya Allah nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas tentang kekuatan. Jadi kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi di sini kita membahas tentang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu merasa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas kekuatan kita sendiri, tetapi itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita melakukan suatu ibadah yang wajib terutama, kemudian kita bisa melaksanakan, maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini diberi kemampuan oleh Allah, pertolongan Allah bisa melakukan ibadah yang wajib itu. Jadi kita jangan sampai sombong melakukan ibadah, terutama ibadah wajib itu hanya karena kita mampu melakukan itu. Jadi ini penting sekali buat kita semua bahwasanya kita itu sering melakukan ibadah wajib, termasuk sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah itu semua harus kita jaga, jangan sampai amal kita itu hancur hanya karena sifat-sifat yang merugikan, termasuk pamer, sombong, atau yang lainnya itu. Karena itu menjaga amal-amal kita itu juga sulit. Karena apa? Kadang orang itu tidak tahu. Kadang apa? Karena tidak mempunyai ilmu, sehingga ketika beribadah itu menjadi hancur hanya karena sifat-sifat yang kita tidak mengerti itu tadi. Jadi nanti di yaumul qiyamah, di langit itu ada yang menjaga setiap amal-amal kita. Ketika kita melakukan amal itu sombong, kemudian ditolak oleh langit. Jadi penjaga langit 1 sampai 7 itu menjaga amal-amal yang kita lakukan itu mungkin ada kesombongan, pamer, atau iri, atau apa yang mana itu akan merugikan kita itu. Jadi ketika kita melakukan ibadah sholat malam, kita jangan merasa itu atas kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sampai memiliki sifat bahwa saya mampu melakukan ibadah ini, kemudian orang lain tidak mampu, padahal orang lain itu mempunyai ibadah istiqomah yang lain. Jadi ibadah istiqomah yang lain itu banyak. Contohnya orang berpuasa sunnah, mungkin Senin Kamis, atau puasa Daud, atau mungkin orang bersedekah, mungkin orang berbuat